Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Belajar Matematika. Kamu pasti pernah kan menghadapi masalah yang berkaitan dengan angka dan data? Contoh kecilnya, saat kamu dan teman-temanmu lagi mau makan bersama, biasanya kan biar nggak ribet dan lupa, semua pesanan dicatat di kertas. Tapi kalau pesanannya banyak dan ribet, lumayan ngebingungin juga nggak sih nyatetnya mau gimana? Kayak yang waktu itu, sempat ramai loh di sosial media. Ya pantas abangnya nolak. Kamu aja yang sekali baca, belum tentu paham. Ayo, bener nggak sih? Sebenarnya, masalah itu bisa loh dibikin simple dan gampang buat dipahami. Salah satunya pakai tabel. Nih, kalau saya buat ke dalam tabel, jadinya kayak gini. Gimana kalau dibuat tabel kayak gini? Jadi jauh lebih gampang kan buat dimengerti? Nah, kamu tahu nggak sih, ternyata tabel ini bisa loh dibuat ke bentuk yang lebih sederhana juga, yaitu seperti ini. Urutan angka-angkanya sama, cuma keterangan baris dan kolomnya aja yang dihilangkan. Terus, angka-angka tersebut diberi tanda deh, yaitu tanda kurung di sisi kanan dan kirinya. Kalau di dalam matematika, bentuk tersebut dinamakan metrik. Apa itu metrik? Metrik adalah sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, untuk tanda kurungnya bisa berupa tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Suatu metrik diberi nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Oh iya, kamu tahu kan perbedaan baris dan kolom? Baris itu susunannya horizontal atau ke samping. Sedangkan kolom susunannya vertikal atau dari atas ke bawah. Misalnya, ada suatu metrik, kita beri nama metrik A. Untuk penamaan baris dan kolom dibuat urut ya. Jadi baris ke-1 dimulai dari atas urut ke bawah. Sementara itu kolom ke-1 dimulai dari kiri ke kanan. Ordo dan elemen matrik. Matrik itu punya ukuran loh. Ukuran metrik disebut ordo. Cara mengukurnya itu dari banyaknya baris dikali banyaknya kolom pada matrik. Jadi, kalau suatu matrik A memiliki M baris dan N kolom, maka matrik A tersebut berukuran M kali N. Supaya lebih sederhana, kita bisa menulisnya dengan A M kali N. Nah, masing-masing bilangan yang terdapat di dalam matrik disebut elemen matrik. Elemen-elemen matrik juga ada notasinya sendiri. Kalau matrik dinotasikan dengan huruf kapital, maka elemen-elemen matrik dinotasikan dengan huruf kecil dan diberi indeks yang menyatakan letak baris dan kolomnya. Untuk elemen-elemen matrik A bisa dinotasikan dengan A, I, J, menyatakan elemen matrik A pada baris ke I dan kolom ke J. Untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan metrik A berikut. Dapat disimpulkan bahwa banyak baris M sama dengan 5, banyak kolom N sama dengan 5. Maka ordonya M kali N sama dengan 5 kali 5. Sehingga dapat ditulis metrik A 5 kali 5. Kita ambil contoh A11 dan A54. A11
menyatakan elemen matrik A pada baris ke-1, kolom ke-1 nilainya adalah 0. A54 menyatakan elemen matrik A pada baris ke-5 dan kolom ke-4 nilainya adalah 2. Gimana? Paham kan cara bacanya? Selain punya ukuran, matrik juga terbagi menjadi beberapa bentuk yang mempunyai sifat khusus. Nah, beberapa jenis matrik khusus yang perlu kamu ketahui diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah suatu matrik yang terdiri dari satu baris. Contohnya sebagai berikut. Coba perhatikan. Matrik A terdiri dari satu baris dan beberapa kolom. Maka untuk ordonya berarti matrik A 1 kali 3. Yang kedua, matrik kolom. Kebalikannya dari matrik baris, matrik kolom adalah suatu matrik yang terdiri dari satu kolom saja. Contohnya sebagai berikut. Matrik R terdiri dari satu kolom dan beberapa baris. Maka ordonya adalah matrik R 2 dikali 1. Yang ketiga, matrik persegi. Matrik persegi adalah suatu matrik yang memiliki jumlah baris dan kolom sama. Itu tandanya N sama dengan M. Begitupun M sama dengan N. Pada matrik persegi terdapat diagonal utama, yaitu elemen-elemen matrik yang letak barisnya sama dengan letak kolomnya. Selain diagonal utama, ada juga diagonal samping atau diagonal kedua. Kalau kita tarik garis di sepanjang diagonal utama matrik, maka diagonal samping berada di arah sebaliknya. Nah, perhatikan contohnya. Matrik A berordo 2 dengan diagonal utamanya adalah 8 dan 7. Yang keempat, matrik diagonal. Matrik diagonal adalah matrik persegi yang elemen-elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Contohnya sebagai berikut. Kalau diperhatikan, elemen pada diagonal utama matrik Q adalah 3, 8, dan 5. Nah, di luar diagonal utamanya bernilai 0. Yang kelima, matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Umumnya, matrik identitas dinotasikan dengan I kapital miring, disertai dengan ordonya. Keenam yaitu matrik 0. Sesuai namanya, matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya bernilai 0. Oke, setelah kamu tahu pengertian dan jenis-jenis matrik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu transpos matrik. Apa itu transpos matrik? Transpos matrik adalah suatu matrik yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Jadi, elemen-elemen pada baris akan kita tukar menjadi elemen-elemen pada kolom atau sebaliknya. Untuk notasinya yaitu pangkat T kecil. Jadi di mana nanti ada matrik A, ketika akan ditransposkan, maka matrik A kita akan rubah menjadi A pangkat T atau A transpos. Untuk lebih jelasnya lagi, silakan simak contoh berikut ini. Misalnya kita akan mentranspos matrik A dan B, maka matrik transposnya bisa dinotasikan dengan A pangkat T atau A transpos dan B pangkat T atau B transpos. Nah, kalau kamu perhatikan warna-warni pada matrik tersebut, kamu pasti paham nih dengan polanya. Saya kasih contoh ya. Coba kamu lihat matrik A dan A transpos. Elemen-elemen baris ke-1 matrik A transpos atau yang di kotak merah itu merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom ke-1 matrik A. Begitu juga dengan elemen-elemen baris kedua matrik A transpos atau yang di kotak biru merupakan pertukaran dari elemen-elemen kolom kedua matrik A. Gimana? Paham kan? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang ada di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Hidup adalah perjalanan dan setiap perjalanan adalah pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.